baju bekas ya. Kalau zaman dulu Ketularan apa penyakit apa nih sekarang katanya corona. sampai apa Pak? Enggak mau. Wal iktisalatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi waswaji wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajma'in wa ila musanifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihi wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamitana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rasulun ada suatu rasul wal iktisalatu dan ada pun mandi-mandi. Al-masnunatu yang disunahkan itu sab'ata asaro, itu sab'atu asaro ada 17 apanya guslan mandinya. Ya, kemarin kan mandi wajib kan yang diwajibkan. Ya sekarang mandi-mandi yang disunahkan dalam syariat yang diterangkan dalam kitab Fathul Qorib itu ada 17. Yang pertama itu ghuslul jum'ati, mandi Jumat. Maksudnya mandi Jumat itu bagaimana? Lihatiriha, bagi orang yang mau hadir ke Jumatan. Wa waktuhu, dan adapun waktunya mandi Jumat itu minal fajri, dari mulai fajar as-sodiqi yang sodik. Jadi mulai waktu subuh. Nah itu kok andaikan kok nah mandi Jumatan itu sudah mulai boleh. Nah itu salah satunya di perkembangan hukum atau apa namanya yang biasanya Pak Moklis itu jadi sunnah malam Jumat loh, itu sebenarnya nggak ada itu hadisnya yang pokok seperti itu, sunnah malam Jumat. Yasinan Bang maksudnya itu. Kalau jauh ya udah. Itu kasihan Pak Guru loh. Zikir Bang maksudnya Bang. Nah, itu seperti itu. Jadi sekalian nanti sebelum subuh itu mandi lah, maksudnya begitu. Mandi untuk Jumatan, mandinya itu hukumnya sunnah loh, gitu loh, enggak sunnah malam Jumat. Wa ghuslul idaini, dan juga sunnah lagi mandi 2 hari raya Idul Fitri, artinya hari raya Idul Fitri wal Adha, dan mandi untuk hari raya Idul Adha. Wa yadkhulu, dan masuk apa waktu hadal gusli, waktunya inilah mandi binisfi laili, dengan separuh daripada malam. Nah kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, mulai waktu disunahkannya mandi itu adalah mulai tengah malam. Namun walaupun mandi Jumatan, walaupun mandi sholat Id, itu semakin dekat dengan mengerjakan Jumatnya, mandinya itu semakin afdol atau semakin baik. Itu nah berangkat Jumatan baru mandi, lah itu lebih baik, maksudnya begitu. Sama dengan sholat Id, enggak kok mandinya tengah malam terus nanti tidak mandi lagi, mandi kempang. Nah itu ya, semakin dekat dengan mengerjakannya itu, yaitu semakin dapat keutamaan. Yang seterusnya wal istisqa, dan juga mandi istisqa. Enggak kok diterangkan begitu, wah harus mulai tengah malam. Maksudnya mulai boleh, waktu mulai boleh itu dari kalau mandi Jumatan ya waktu subuh tadi, kalau sholat Id ya tengah malam, maksudnya begitu. Sampai kita mengerjakan sholat tersebut. Nah semakin dekat dengan itu kita mandinya, dengan Jumatannya, dengan sholat Idnya, maka itu semakin utama. Wal istisqa, dan juga mandi karena sholat istisqa, ayatola bisa koya, karena menginginkan hujan minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khusufi, dan juga mandi karena mau sholat khusuf, sholat gerhana lil qamari, bagi rembulan. Jadi kalau rembulan itu khusuf. Wal khusufi, dan juga gerhana lisamsi, untuk matahari. Kalau matahari khusuf. Itu bedanya ya. Kalau malam Jumat kusut. Khusus Pak, bukan kusut. Kalau Pak Guru ya kusut. Kalau macam Pak Janes ya khusus itu. Kalau
Kena kan, kusut tuh Pak Guru tambahin ya kusut. Pak Guru kusut. Di luar malam Jumat Pak kasus. Sallallahu alaihi wa amin ya rabbal alamin. Pak Guru jadi. Wal ghuslu dan juga sunnah lagi mandi min ajli ghusli mayiti dari setelah memandikan mayat musliman, baik itu muslim karena adanya mayat au kafiron atau mayit yang kafir. Jadi sesudah memandikan mayat disunahkan mandi. Wa ghuslul kafiri dan juga mandinya orang yang kafir idza aslama ketika masuk Islam. Siapakah kafir? Illan yajnub, jika kok tidak junub. Siapa kafir tadi ketika masuk Islam? Fi kufrihi, di dalam kufurnya tadi. Jadi orang orang kafir masuk Islam maka disunahkan mandi, bukan wajib loh ya. Itu sunah mandi. Itu andekan kok dia tidak terjadi junub, mungkin masih bujangan dan belum mengalami mimpi basah, ya kan itu. Atau istilahnya itu mungkin belum haid. Wala aulam takhid atau belum haid siapa al kafiratu, seorang yang kafir. Wa illa, jika kok tidak demikian artinya itu sudah pernah junub, ya kan, sudah pernah haid di waktu kafirnya, ya wajib maka menjadi wajib apa al-ghuslu mandi ba'dal islami setelah Islam fil asohi di dalam qaul yang paling sahih atau muktamad untuk pegangan hukum. Nah, maksudnya begini, ya kalau kok sudah berkeluarga ya mandi junub dulu. Nah, itu mandi junub. Kalau kok pernah haid ya mandi haid. Nah, kalau laki-laki ya mandi junub wae. Lah itu begitu caranya, karena itu yang wajib. Nah, kalau mandinya karena masuk Islamnya itu menjadi sunnah. Wakila dan dikatakan ada sebagian ulama yang mengatakan yaskutu gugur apa mandi wajib tadi idza aslama ketika masuk Islam, karena ada ayat walaupun ibaratnya itu kafir, asalnya kafir kok ibaratnya itu masuk Islam maka diampuni dosa-dosa atau tidak dipermasalahkan yang telah lalu, nah, gitu. Kembali ke nol. Nah, itu ya, itu seperti itu. Kembali dari nol, mulai dihitung. Nah, itu wal majnunu. Lupa lah katanya kalau kok kita kok ninggalkan sholat kok suruh apa? Suruh ngodoin kemarin waktu di bab sholat. Karena kita bukan kafir, kita orang Islam. Tapi meninggalkan sholat lagi dulu. Ketika kok sudah tobat maka ya wajib mengkodoi. Nah itu makanya kemarin kalau di bab orang yang murtad kan tetap wajib ngodoi. Salah satunya hukumnya dikiaskan sedemikian itu. Tapi kami kan nggak murtad Pak. Kalau orang-orang yang garis keras kita tidak sholat tuh dihukumi murtad. Jangan coba-coba. Islam Pak, Islam ngatai itu ya. Islam. Lah sama dengan yang di kemarin di Sulam Taufik di bab depan, ya kan? Kita kalau mengingkari sholat atau tidak sholatnya tuh kok krono ibaratnya tuh apa? Males, ya kan? Nah itu kan dihukumi wajib ngodoi, itu kan begitu. Itu dasar hukumnya. Walam yatahaqqaq ya, cuman jangan kita paksakan itu andaikan kok kita atau orang-orang yang ingin melaksanakan yang sebaik-baiknya. Ada kan ada orang seperti itu ya kita jangan banyak cincong. Dia mau tobat itu sudah alhamdulillah. Jangan kok tobat do Islam tok itu loh sudah alhamdulillah. Karena apa? Walaupun begitu itu sudah berkontribusi di Islam. Dan coba kita bayangkan di Indonesia ini, ya kan? Kok kita mayoritas Islam lah itu Islam kelas A apa ya Islam? Apakah yang kelas A tok yang dihitung? Yang kayak Pak Tamrin gini? Yang bergedel gitu tidak ditulis, yang ibaratnya cuman KTP tok itu tidak diikutkan, kan tetap diikutkan. Lah beliau itulah termasuk menyumbang Islam itu besar menjadi kita mayoritas. Nah, itu begitu, makanya walaupun nggak sholat jangan dipoyok, yes biar dulu. Ya syukur-syukur kok besok mau tobat mau sholat. Wal majnunu dan juga mandinya orang gila, wal makma dan juga orang yang ayan atau gila babi siapa alaihi epilepsi ya Pak Lupi ya, epilepsi namanya ya. Gila babi itu epilepsi ya, ayan.
Ida afaqo ketika sembuh siapa mereka berdua, walam yatahaqqaqo dan tidak nyata minhuma dari keduanya entah orang gila atau ayan tadi apa inzalun keluar mani. Fa in tahaqqaqo maka kok ciptakan nyata minhuma dari keduanya ya orang yang gila atau gila babi tadi apa inzalun keluar mani, ditengok di katoknya kok waduh putih-putih umpama kan ya wajib maka hukumnya wajib apa lulus lu mandi ala kulin atas tiap-tiap minhuma dari keduanya. Jika kok nyata kok keluar mani ya berarti bukan sunnah mandi sembuh dari gila tapi mandi wajib karena keluar mani. Itu karena yang seperti itu diteliti itu apa ya membutuhkan tenaga yang kuat Pak Luki apa iya apa tidak sehingga ngeden sehingga apa itu maninya terkadang keluar Tahan nih Pak ya. iya yang epilepsi atau apa itu. Nah itu sama dengan orang kalau tidak keliru tuh orang bunuh diri. Nah kalau bunuh diri murni itu salah satu tandanya kalau menurut para kepolisian itu adalah keluar mani. Nah kalau dia tidak keluar mani lah itu bunuh diri bohongan. Nah itu begitu salah satunya ya, entah iya entah tidak saya tidak tahu, pokoknya sebegitulah. Wal ghuslu dan juga mandi indal iradatil ikrami ketika menginginkan ikhram, artinya itu mulai melakukan rukun haji atau umroh. Wala farqo dan tidak ada beda fi hadzal ghusli di dalam inilah mandi baina balikin antara orang yang balik wa ghairuhu dan selain balik, wala baina majnunin dan bukan di antara orang yang gila wa akilin dan yang berakal. Atau tidak Pak Guru? Wala baina tohirin dan bukan antara orang yang suci wa khaidin dan khat ndak khat, balik nggak balik, gila ndak gila. Kalau mau ikhram ya disunahkan mandi. Lafa ilam yajid ande maka ande kan kok jika tidak menemukan siapa al muharramu orang yang ikhram alma'a kepada air ya tayammama maka bertayamumlah siapa orang yang ikhram tadi. Yang seterusnya wal ghuslu dan juga mandi lidukhulil Makkah karena masuknya kota Makkah li muharramin bagi orang yang ikhram. Orang yang ikhram bi hajjin sebab melaksanakan rukun haji awi umrotin atau rukun umroh. Walil wukufi dan juga karena mau wukuf bi Arafata, mandi karena mau wukuf bi Arafata di hari Arafah atau ibadah wukuf di Arafah. Fitasi Idul Hijjati di dalam tanggal 9 Dzulhijjah. Waril mabiti, nah ini yang membedakan ya Pak Lupia, yang membedakan antara rukun haji dengan rukun umroh. Kalau rukun haji itu ada wukufnya di Padang Arafah dan khusus di tanggal 9. Nah ya malam ini takbiran Idul Adha. Lah tadi siang itulah namanya puncak haji, wukuf di Arafah. Kalau umroh tidak ada itu, maka harus di bulan Dzulhijjah. Nah itu maksudnya begitu. Sudah bisa bedakan Pak Rubi ya. Besok rencananya nak pakai wukuf apa yang enggak? Kalau yang enggak ya cepat, bisa cepat. Kalau yang pakai wukuf agak lama nunggunya. Didaftarkan semua lah. Kalau nak cepat yang itu, yang tidak pakai wukuf di Arafah ya, besok pagi bisa berangkat serba saya. Walil mabiti dan juga karena menginap di Musdalifah di Musdalifah. Walil ramil jimari dan karena mandi karena mau melempar jumroh asala siang 3. Di ayami tasriki di hari-hari tasrek asala siang 3. Fayat tasilu maka mandilah siapa man li ramil kulli yaumin liromyen karena melempar jumroh kula yaumin di dalam tiap-tiap hari minha dari melempar jumroh yang 3 tadi. Guslan dengan mandian, guslan dengan sekali mandi. Amaramil jumrotil akobati adapun melempar jumroh akobah, jumrah yang pertama, jumroh yang pertama maksudnya fi yaumin nahri di hari nahr artinya tanggal 10 Dzulhijjah ketika sholat, kalau kita sholat id ya kan, falayat tasilu maka tidak perlu mandi siapa man lahu untuk mandi karena melempar jumroh akobah. Kenapa begitu? Likori bisa manihi karena dekatnya zaman atau waktu min ghuslil wukufi dari mandi wukuf. Nah itu wal ghuslin dan juga wal ghusli dan juga mandi li tawafi karena tawaf asodiki yang bertepatan bitawafil kudumi dengan tawaf kudum
wa idhofatin dan juga tawaf idhofa, tawaf yang tengah-tengah, wa wadain dan juga tawaf wada. Ketika datang pertama kali kok disuruh tawaf itu namanya tawaf kudum. Kalau yang kedua namanya tawaf ifadah. Kalau kok mau balik ke tanah air itu dinamakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Wa baqiyatul iksali dan juga masih banyak lagi apa mandi-mandi al-masnunatu yang disunahkan madzukuratun yang diterangkan fil mutawalati di dalam kitab yang lebar panjang keterangannya. Kalau di Bajuri itu ada seberapa 27 atau 37 itu. Ya itu nanti. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.